Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin hadirat pendengar yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, anak soleh dan solehah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, mari kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah, sampai pada hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah berupa nikmat panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada manusia agung, suri tauladan kita, panutan kita, qudwatuna, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak soleh dan soleha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini mari kita saling berbagi tentang pengetahuan Islam, terutama menyangkut kaitannya dengan tata kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bagaimana kita beradab, bagaimana kita beretika dalam makan dan minum. Inilah yang pada kesempatan ini akan kami sharingkan, berbagi tentang bagaimana dalam Islam mengatur etika makan dan minum yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa dalam Islam mengatur sedemikian rupa kaitannya dengan makan dan minum? Karena ketika kita makan dan minum tidak akan terlepas daripada kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Islam ada 8 aspek, yaitu dalam beretika makan dan minum. Ini yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada umatnya agar senantiasa berusaha bisa menjalankan dengan sebaik mungkin agar ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mengaitan dengan konsumsi hidangan yang kita makan. Haruslah halalan thayyiban. Halalan artinya halal, thayyiban artinya baik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun sudah jelaskan dalam surah Al-Qur'an, di dalam surat Al-Mu'minun ayat 51, yang artinya, hai Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amalan yang soleh, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi makanan yang kita makan haruslah makanan yang halal. Kaitannya dengan makanan yang halal, bahwa makanan yang kita makan dan minuman yang kita minum dari makanan dan minuman yang halal, karena makanan dan minuman nantinya akan menjadi darah yang mengalir di dalam tubuh kita.
Sehingga ketika darah yang mengalir dalam tubuh kita dihasilkan dari makanan-makanan dan minuman-minuman yang haram, maka sudah dipastikan akan membuat diri kita lemah, iman kita jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala, karena pada dasarnya makanan yang haram, minuman yang haram ini adalah hasil daripada tipu daya setan yang ingin menjerumuskan umat Nabi Muhammad SAW agar enggan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika makanan yang kita makan dan minuman yang kita minum dari makanan dan minuman yang halal akan menjadikan diri kita akan senantiasa terjaga dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah thayyiban. Tidak hanya halalan yang halal, tetapi harus thayyiban, harus makanan minuman yang baik. Baik ini lebih berkaitan dengan kesehatan tubuh. Jelas ketika kita menjaga makanan ini makanan yang baik, dalam arti baik untuk kesehatan kita, menjaga akan kebutuhan makan dan minum kita, niscaya menjadikan diri kita menjadi sehat dan beribadah pun dengan mudah. Sehingga Allah dan Rasulullah SAW mengatur sedemikian rupa agar kita makan dan minum dari makanan dan minuman yang halal. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, etika makan dan minum yang Rasulullah SAW anjurkan adalah mencuci kedua tangan. Hingga inilah yang pada saat sekarang ini digembar-gemborkan untuk selalu mencuci tangan, karena memang sekarang lagi pada musim wabah corona. Ini sudah jauh tahun-tahun yang sebelumnya di zaman Nabi sudah menganjurkan ketika kita hendak makan minum ini sebaiknya harus mencuci kedua tangan. Sehingga ini yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yang artinya Rasulullah jika beliau ingin tidur dalam keadaan junub, beliau berwudu dulu, dan ketika beliau ingin makan dan minum, beliau mencuci kedua tangannya. Baru setelah itu beliau makan dan minum. Hadis riwayat Abu Daud nomor 222. Ini yang kedua. Yang ketiga, yaitu adalah doa sebelum makan. Di dalam Islam menganjurkan ketika kita hendak berbuat apapun, hendak diawali dengan doa. Minta perlindungan kepada Allah Sang Pencipta. Kita mohon dilindungi diri kita. Mohon agar kita terhindar dari sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Sehingga Rasulullah SAW menganjurkan untuk makan dan minum diawali dengan doa terlebih dahulu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian makan, hendaklah ia membaca basmalah dengan menyebut Allah. Jika ia lupa membaca basmalah sebelum makan, maka ucapkanlah bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Anak soleh dan solehah, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, etika dalam makan dan minum yang dianjurkan dalam Islam atau yang disabdakan oleh Rasulullah SAW adalah ketika kita makan dan minum, hendaklah dengan menggunakan tangan kanan. Karena apa? Dengan tangan kanan ini yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, jika seorang dari kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanan, dan jika minum, maka minumlah dengan tangan kanannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Ini mengindikasikan bahwa ketika kita makan dan minum tidak sesuai anjuran daripada syariat Islam, berarti dia sudah menyimpang daripada pesan Rasulullah SAW, dan dia lebih memilih kepada bisikan-bisikan setan. Sehingga ini benar-benar mengandung arti kita dijaga dengan sebaik-baiknya dalam beretika makan, minum, dan lain sebagainya. Yang kelima,
adalah ketika kita makan dan minum, hendaknya jangan sampai mubazir. Jadi makan dan minum secukupnya saja, semampunya saja. Jadi tidak dianjurkan makan dan minum yang berlebih-lebihan, karena Allah dan Rasul-Nya tidak suka kepada hamba dan umatnya yang berlebih-lebihan. Tidak hanya soal makan dan minum, berpakaian pun, kemudian bergaulan pun, dalam bekerja pun, semuanya diatur adalah yang sedang-sedang saja, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dengan itu tidak akan menjadikan makanan dan minuman yang kita hendak makan dan hendak minum ini menjadi sesuatu yang terbuang sia-sia, menjadikan hal yang mubazir, karena mubazir ini adalah perbuatan daripada syaitan. Kemudian yang keenam, jadi etika dalam makan dan minum yang diajarkan dalam Islam adalah jangan sekali-kali mencela makanan. Makanan apabila yang ada di hadapan kita kurang sukai, maka jangan kita makan. Itu apabila kita tidak suka. Tetapi apabila kita suka, kita senang dengan makanan itu, mari kita makan. Dan jangan lupa kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW pun ketika di sebuah tempat kemudian dihidangkan makanan oleh salah satu sahabat, meskipun makanan dan minuman yang dihidangkan tersebut kurang disukai, maka sangat dianjurkan untuk tidak mencela daripada makanan dan minuman itu. Etika makan dan minum yang dianjurkan dalam Islam yang ketujuh adalah segera makan dan minum yang telah disiapkan. Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada pengikutnya untuk segera makan hidangan yang telah disiapkan di depan mata. Bahkan saat terdengar azan sekalipun, lebih baik mendahulukan makan dan setelah itu baru kemudian melaksanakan sholat. Hal ini ternyata merupakan alasan yang sangat masuk akal, karena apabila sholat dalam keadaan lapar, maka tidak akan membuat khusyuk ketika kita dalam keadaan lapar dan haus. Sehingga yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, kita lebih baik makan terlebih dahulu, baru kemudian kita melaksanakan sholat. Ini pun sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, jika makan malam sudah disajikan dan iqamah sholat sudah dikumandangkan, maka dahulukanlah makan malam. Ini yang ketujuh. Yang terakhir, yang kedelapan adalah kita akhiri dengan bacaan doa. Selalu ketika kita mengawali pekerjaan, mengawali sebuah ibadah, harus diawali dengan doa dan juga diakhiri dengan doa. Bagaimana kita berdoanya? Adalah dengan kita mohon mensyukuri atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita bisa makan dan minum secukupnya, dengan niat adalah agar kita beribadah dengan tenang, beribadah dengan khusyuk atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Ini 8 etika yang dianjurkan di dalam Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan amaliyah ibadah kita yang lakukan setiap harinya mendapatkan ridho dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila banyak salah, itulah memang daripada kesalahan pribadi diri kami. Wal afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.